Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan yang pada malam hari ini telah menyempatkan diri hadir bersama kita dalam acara pernikahan putri kami tercinta. Mudah-mudahan kehadiran beliau bersama para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh ini akan lebih mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua dan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Ya, sesuai perkiraan, Anies akan mengulang apa yang membawanya menang dalam Pilgub DKI ke ranah Pilpres. Ya, apalagi kalau bukan merawat pasukan andalannya, geng Petamburan. Ya, meski kemarin ada drama ya, Novel Bakmumin mendadak menolak pencapresan Anies oleh Nasdem. Wow, really? Tapi tentu kita semua tahu, itu cuma basa-basi yang basi banget. Mereka sudah belajar banyak, bos. Ini Pilpres. Beda dengan Pilgub. Beda standar anggaran maksudnya. Ya, dingin banget nih ya. Musim hujan. Ya, meski sudah bolak-balik masuk gereja, bahkan sampai dipakein stola layaknya seorang pendeta, Anies tetap aja butuh geng Petamburan, tetap butuh kadrun. Ya, namanya arena dukung-mendukung bagi mereka bukanlah arena yang absolut, bukan wilayah yang susah dilobi, bukan daerah yang susah dimasuki. Asal tawar-menawar harga pas, tancap gas. Ya, sejak bertahun saya sampaikan, apa sih modalnya Anies menang gubernur Jakarta dulu? Apa? Kemampuan teknis, manajerial kota? Nggak ada. Nggak ada pengalamannya. Kekuatan arus bawah? Nggak ada juga. Anies itu bukan siapa-siapa saat itu. Bukan tokoh partai dan bukan ketua ormas besar. Otomatis nggak punya dukungan grassroots tuh nggak ada. Arus bawah nggak ada. Kosong. Nah, modal satu-satunya saat itu untuk menang sebagai gubernur Jakarta di tengah pesaing yang berpengalaman dan bersih, maka kemudian populerlah istilah politik identitas. Hajar lawan berat dengan sesuatu yang dia tidak punya, yaitu kelicikan. Ya, meski akibat dari strategi busuk itu, Jakarta pada khususnya atau Indonesia pada umumnya terbelah, terkoyak, terpolarisasi, menjadi waras dan tidak waras, sehat dan sakit secara ideologi. Dan Anies tenang-tenang saja. Toh tujuannya sudah tercapai. Jadi gubernur untuk nyapres. Kirain jadi gubernur untuk mengabdi, enggak. Tapi orang lalu tanya kan, loh, jadi gubernur itu buat nyapres? Iyalah. Karena apa yang dikerjakan Anies sejak hari pertama jadi gubernur adalah memang di otaknya itu diduga penuh rencana-rencana soal nyapres. Maka tidak ada program yang dikerjakan Anies itu berumur panjang. Ibaratnya kalau film ya, program-program Anies di Jakarta itu cuma trailer, cuma iklan. Yang seru-seru doang, klimaksnya nggak ada. Nggak klimaks kan puyeng. Coba sebut. Program apa yang dikerjakan Anies lantas sempurna dan bisa berumur panjang? Berapa kali Anies menganulir programnya sendiri? Berapa kali Anies melakukan pasang bongkar atas idenya sendiri? Dari zaman rumah DP 0, OKOC, sampai reklamasi. Anies cuma menegaskan dia orang yang haus akan air ludahnya sendiri. Aduh. Masih ingat ya soal Anies yang dituntut warganya sendiri ke pengadilan karena nggak ngerjain tugasnya sebagai gubernur. Lihat deh di berita, searching deh. Anies digugat sendiri oleh warganya ke PT UN. Dan ternyata warga yang menuntut itu menang di pengadilan. Itu adalah bukti kuat bahwa
Anies memang tidak punya materi, ide sebrilian pendahulu-pendahulunya sebagai kepala daerah. Anies hanya membuat hiasan-hiasan kota. Ibaratnya cuma pasang umbul-umbul di pinggir jalan menuju pencapresan. Maka dia ngotot menyelesaikan pembangunan JIS. Karena dia tahu itu bisa dipakai untuk kampanye capres. Maka dia ngotot soal membangun kos-kosan dan bukan menyelesaikan janji 250.000 rumah buat rakyat. Karena dia tahu itu bisa dipakai untuk kampanye capres. Maka dia ngotot balapan Formula E dengan biaya yang nggak jelas. Karena dia tahu itu bisa dipakai untuk kampanye capres. Maka dia ngotot bersih dan nggak nggak salah ya soal dugaan korupsi di Formula E, meski duit negara entah kemana. Karena dia tahu itu bisa dipakai untuk kampanye capres. Maka dia ngotot berseberangan dengan Pak Jokowi, padahal dia bawahannya. Karena dia tahu itu bisa dipakai untuk kampanye capres. Maka dia ngotot kembali menjalin komunikasi dengan Petamburan. Karena dia tahu itu bisa dipakai untuk kampanye capres. Ya, Anies harus kembali membuka jalan ke para militansinya. Anies harus menjelaskan sejelas-jelasnya, meluruskan seluruh-seluruhnya, meminta seminta-mintanya pengertian para pengikut setianya, yaitu Bani Petamburan, untuk memaklumi tindakannya menikmati dukungan Nasdem. Mungkin ini adalah kebalikan dari dulu ketika Anies diprotes oleh mungkin beberapa nasionalis yang mendukungnya ketika dia menikmati dukungan Petamburan atau Kadrun. Ini kebalikannya. Itu dia lakukan karena mau didukung dari mana lagi. Dugaan saya ya. Ini dugaan. Kehadiran Anies ke tempat Rizik Syihab juga upaya dia untuk tetap menjalin ukhuwah politik kiyah. Hubungan simbiosis mutualisme. Ya. Simbiosis mutualisme. Kalau simbiosis mutualisme itu kalau jamak, kalau untuk satu orang itu istilahnya, istilah saya adalah simbiosis mutualisme. Itu beda dikit dengan simbiosis matamu. Ini perlu, buat Anies sangat perlu. Karena ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini loh sejatinya modal utama Anies, yaitu ukhuwah al-politikiyah. Akrab dengan kelompok-kelompok seperti itu jika pemilu sudah dekat. Ya, mungkin dijanjinya mirip dengan waktu di Jakarta dulu. Udah kita dekat dulu lah, dukung dulu sampai menang. Nanti setelah semuanya clear, kita pura-pura nggak kena lagi. Apalagi Anies dianggap membuat blunder dengan menerima tawaran jadi capres Partai Nasdem di Pilpres 2022 kemarin. Akibatnya Anies Baswedan ditinggalkanlah salah satu basis masa pendukungnya, yaitu kalangan 212. Keputusan Anies jadi capres Nasdem pun ditanggapi keras oleh persaudaraan alumni 212 alias PA 212. Ya, PA 212 itu semacam sayap dari kerajaan Petamburan lah. Jadi ada semacam sinyal yang dikirim, kalau pakai dukungan partai yang pernah berseberangan dengan FPI itu, tolong dievaluasi lagi. Kuat dugaan kelompok Petamburan ini minta Anies mengevaluasi lagi. Bukan mengevaluasi partai yang mendukungnya nyapres ya, bukan ya. Tapi mengevaluasi lagi apa yang dinamakan RAB, logistik, dan semacamnya. Mungkin ya, dugaannya begitu. Karena kabarnya, salah satu alasan kelompok itu mengancam meninggalkan Anies Baswedan adalah lantaran sosok ketua umum Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh. Loh, apa salahnya Bang Surya Paloh coba? Kan banyak. Kenapa FPI dendam banget sama Nasdem? Kenapa Om Brewok nggak disukai kelompok Petamburan? Padahal kan brewok.
Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ceritanya begini, bosku. Anies kemarin ketemu lagi dengan Rizik Syihab. Momennya adalah hajatan mantu anaknya Rizik. Isu berkembang cepat, secepat perkembangan politik terkini yang ada saja drama-dramanya. Ya tentu namanya orang hadir ke acara keagamaan atau hajatan, itu biasa saja, nggak ada yang istimewa. Cuma saja ini yang datang Anies ke tempat Rizik Syihab di saat menjelang aksi dukung-mendukung capres tiba. Jadi nggak ada salahnya juga kalau kemudian publik menilai dari banyak sudut, terutama sudut kekhawatiran publik. Politik identitas kembali akan menjadi satu-satunya modal Anies. Karena sekali lagi itu sudah terbukti dilakukannya. Nah, sebagai sumber kekuatan yang menurut Anies mungkin adalah besar, maka merawat Petamburan bagi Anies bisa saja dianggap sebagai merawat harapan terakhir. Kenapa begitu? Karena pesan yang dilempar Petamburan lewat Novel Bakmukmin yang kemarin bilang bahwa PA 212 tak sudi tunduk kepada Surya Paloh. Imam bagi Novel dan kawan-kawan adalah Rizik Syihab, bukan Surya Paloh. Tapi soal Petamburan nggak mau tunduk kepada Surya Paloh itu diduga dengan syarat dan ketentuan berlaku. Artinya bukan tidak mungkin PA 212 nantinya tetap akan memberikan dukungan kepada Anies. Yaitu syaratnya jika Rizik Syihab sudah bertitah untuk mendukung Anies Baswedan. Sebab komando tertinggi di kalangan 212 ada di tangan Rizik Syihab katanya. Nah itulah kenapa diduga kemarin Anies terpaksa hadir ke Petamburan dan bahkan kampanye keberhasilannya yang tidak berhasil di Jakarta itu. Dan sepertinya setelah Nasdem deklarasi Anies berikutnya saya yakin akan dilakukan juga di Petamburan. Jadi selain di Nasdem, Anies kemungkinan besar juga akan dideklarasikan di Petamburan. Dan jika itu terjadi maka memang kemudian nggak ada yang salah dengan dugaan saya dulu bahwa kemudian Pilpres ke depan memang hanya akan menelurkan dua kelompok kembali. Kelompok yang pro terhadap pluralisme, nasionalisme, kebinekaan, kewarasan. Dengan kelompok yang dengan bangganya, dengan sombongnya mempersembahkan aroganisme religiusitas. Aroganisme religiusitas. Aroganisme kelompok tersertifikasi suci bersih tanpa noda. Tapi duit doyan juga dong. Ya, saat ini kita memang dituntut waras. Waras dalam artian jangan mudah dipengaruhi oleh ulah penjajah politik tanpa dasar kemanusiaan. Politik yang terkesan nirlaba, tapi sebenarnya nirempati. Indonesia terlalu berharga untuk dikelola oleh orang-orang yang masih percaya bahwa bumi itu datar. Indonesia terlalu berharga untuk dikelola oleh orang-orang yang masih minum air kencing onta di zaman ilmu kedokteran yang telah maju ini. Indonesia terlalu berharga untuk dikelola oleh orang-orang yang tidak menganggap wanita layak dihormati dan dijaga hatinya. Indonesia terlalu berharga untuk dikelola oleh orang-orang yang tidak bisa dipegang omongannya. Membodohi dengan pintar. Membodohi dengan pintar. Menyepelekan kehendak rakyat dengan menakut-nakuti dengan ayat dan mayat. Ya, meski Rizik Syihab hingga kini belum memberikan keputusan apakah akan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 atau tidak, tentu ini cuma masalah teknis belaka. Apalagi kabarnya Ahmad Dhani juga sudah sowan. Mungkin sebentar lagi Fadly John. Selamat kembali ke asal Munis. Politik identitas memang gurih dimainkan. Meski efeknya menakutkan dan mengoyak tenun kebangsaan. Saya Mas Jopray. Salam Bletak. Tarik Bambang.
Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 24/5 TV. Makasih.